Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga berunjuk rasa menuntut lurah mencabut surat pemberian izin mal di Kota Medan jadi tempat ibadah. Wali murid dan para guru menyayangkan wacana penutupan sekolah Yayasan Pendidikan Kartini Handayani di Kota Pematang Siantar. Alat pemantau gunung api Sinabung di Kabupaten Karo rusak terbakar, diduga terbakar akibat aktivitas pembukaan lahan. Alat pemantau gunung api Sinabung di Desa Sigarang-Garang, Kabupaten Karo rusak terbakar. Alat penting itu terbakar bersama lahan di sekitarnya. Diduga terbakarnya alat ini akibat aktivitas pembukaan lahan. Kerugian negara dengan rusaknya alat ini diperkirakan mencapai 200 juta rupiah lebih. Alat pemantau gunung api Sinabung yang berada di Desa Sigarang-Garang, Kecamatan Namantren, Kabupaten Karo terbakar. Alat ini diketahui terbakar karena terputus memancarkan aktivitas ke gunung apian maupun gempa Gunung Sinabung. Alat pemancar ini berada di zona merah sekitar 2 km dari Gunung Api Sinabung. Dibanding beberapa alat yang ditempatkan di sisi lainnya, alat milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Sinabung yang terbakar ini merupakan sisi paling terdekat dengan Gunung Sinabung. Kerugian negara dengan rusaknya alat ini diperkirakan mencapai 200 juta rupiah lebih. Petugas pos pemantauan gunung api Sinabung terpaksa memindahkan sementara alat lainnya yang berposisi lebih jauh agar memantau aktivitas gunung tidak berhenti dari kawasan Desa Sigarang-Garang. Dampaknya sendiri hingga sampai saat ini kita tidak dapat melakukan pengamatan terutama seismik yang berada di dekat gunung api Sinabung, yaitu di stasiun Sigarang-Garang. Stasiun yang terbakar ini, stasiun Sigarang-Garang ini adalah salah satu stasiun kita yang paling dekat dengan aktivitas puncak gunung api Sinabung. Berarti untuk pemantauan sendiri kita gunakan apa saat ini? Ya, untuk pemantauan sendiri hingga sampai saat ini kita masih punya beberapa stasiun lain lagi. Nah, untuk itu kita memakai stasiun yang berada juga dekat dengan gunung api Sinabung. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya alat penting itu. Namun diduga perangkat itu ikut terbakar akibat adanya aktivitas pembakaran, pembukaan lahan. Usai dilakukan pemindahan sementara, terpantau aktivitas seismik Gunung Api Sinabung cenderung tenang. Saat ini Gunung Api Sinabung berstatus waspada. Tutia Lewelubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Musim haji merupakan berkah bagi banyak orang, salah satunya bagi pengusaha kuliner rendang rumahan di Medan. Rendang kemasan masih menjadi bekal alternatif untuk dikonsumsi di Tanah Suci saat menghadapi adaptasi makanan. Memasuki musim keberangkatan jemaah haji di Indonesia, pengusaha kuliner juga mendapat kecipratan untung. Ya, salah satu pengusaha di Kota Medan yang menjual rendang merasakan kenaikan omset selama musim haji. Keunikan rendang, makanan khas Sumatera Barat ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang banyak dijadikan bekal alternatif perjalanan. Di rumahnya, Vina Primayanti, wanita asal Tanah Minang, Sumatera Barat yang kini menetap di Kota Medan, memproduksi rendangnya. Belakangan ini, Vina disibukkan memenuhi pesanan rendang dari para jemaah haji. Selama ini, ia sengaja memfokuskan rendang sapi racikannya sebagai makanan yang tahan lama. Rendang ini banyak diburu para traveler, backpacker, maupun buah tangan. Membuat rendang sapi kemasan tahan lama prosesnya cukup panjang. Setelah dimasak hingga berwarna coklat, kemudian rendang sapi didinginkan dan dikemas. Selama proses pembuatan rendang kemasan, Vina sangat memperhatikan sterilisasi rendang bikinannya, menjaga makanan tetap dalam kondisi baik dan aman dikonsumsi selama perjalanan. Pengalaman sebelumnya memang iya, alhamdulillah itu customer order gitu ke kita untuk mereka bilang mau haji, ada juga yang umroh gitu. Biasanya juga yang lain-lain mau traveling, alhamdulillah udah sampai mereka bawa ke Amerika gitu, bawa ke Italia gitu, ke Malaysia, Singapura, Brunei gitu. Selama musim haji tahun ini, permintaan rendang kemasan datang dari para kerabat jemaah haji.
untuk membekali sanak saudara yang akan berangkat haji, baik Kloter Medan, Deli Serdang, maupun Binjai. Satu rendang kemasan berisi 250 gram dibanderol dengan harga Rp75.000. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Tak hanya pengusaha makanan, banyak juga pengusaha kerajinan yang dapat untung di musim haji. Saat musim haji, perajin gelang identitas di Kota Medan meraup rezeki. Sebab gelang identitas yang terbuat dari monel atau besi putih kerap digunakan jemaah haji selama pelaksanaan ibadah haji. Hal itu tentunya membuat perajin gelang kebanjiran pesanan. Musim haji menjadi berkah tersendiri untuk Nugroho dan teman-temannya. Bagaimana tidak, pria asal Kabupaten Jepara, Jawa Tengah ini didatangkan langsung ke Medan khusus untuk membuat gelang identitas yang digunakan oleh jemaah haji selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Nugroho merupakan perajin gelang identitas yang terbuat dari monel atau besi putih, air keras, cat, dan kuningan. Pada gelang identitas ini biasanya terdapat nama jemaah haji, kode embarkasi, nomor kloter, serta nomor paspor. Selain itu, gelang identitas ini juga berfungsi jika jemaah haji asal Indonesia tersesat saat melakukan ibadah haji di Tanah Suci. Melalui gelang ini sendiri, jemaah itu akan ketahuan dari mana asalnya, karena di dalam gelang tersebut ada nomor paspornya, dari mana asal daerahnya, dan embarkasinya. Jadi di situ namanya, apabila gelang ini hilang, maka akan sulit melacak daripada jamaah yang hilang di Arab Saudi. Jadi gelang ini harus tetap dipakai oleh jamaah walaupun untuk tidur, mandi, dan lain sebagainya. Nugroho terlebih dahulu mengerjakan sebagian pembuatan gelang identitas di Jepara. Namun untuk tahap penyempurnaan dan penyelesaian, gelang identitas dikerjakan di Asrama Haji Medan. Banyak dari besi monel, dari asli dari Jepang. Ya, kemudian Bang, satu hari bisa mengerjakan berapa lama Bang? Satu hari 360 gelang. 360 gelang. Nugroho juga berharap semoga setiap tahun tetap ada pesanan untuk membuat gelang identitas agar ada penghasilan tambahan di luar pekerjaan sehari-hari. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.